warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila mengambil tema tentang kisah turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Ketika usia Rasulullah mendekati usia 40 tahun, beliau menghabiskan banyak waktunya untuk mengasingkan diri yang mulai beliau kerjakan setelah perenungan yang lama. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur yang berjarak kurang lebih 2 mil dari Mekah. Selama bulan Ramadan, beliau di gua ini dan tidak lupa memberi makan kepada orang miskin yang berada di sana. Selama bulan tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk merenung, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam tersebut. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi yang tidak pernah lepas dari mitos. Pilihan Nabi Muhammad untuk mengasingkan diri termasuk dari ketentuan Allah kepadanya sebagai langkah untuk menerima tugas besar yang menantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia, dan meluruskan garis sejarah. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun sebelum membebani Nabi Muhammad dengan risalah. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di bulan Ramadan, tepatnya di Gua Hiro, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Rasulullah berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 21 malam bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610. Tepatnya usia beliau saat itu 40 tahun, 6 bulan 12 hari menurut penanggalan Hijriyah dan sekitar 39 tahun, 3 bulan 20 hari menurut penanggalan Masehi. Berikut ini penuturan Aisyah radhiyallahu anha mengenai peristiwa tersebut. Beliau berkata, wahyu yang semula pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa ar-ru'ya asyadiqah dalam tidur, dan mimpi itu hanya berbentuk fajar yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hiro, beribadah beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan itu, beliau mengambil bekal, kemudian kembali ke Khadijah, mengambil perbekalan yang sama hingga datang kebenaran padanya, yaitu datangnya malaikat dan menghampiri beliau saat berada di Gua Hiro sembari berkata, "Bacalah." Lalu beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril memegang dan merengkuh beliau hingga kehabisan tenaga, dan setelah itu dilepaskan kembali sembari berkata, "Bacalah." Beliau tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu untuk kedua kalinya Jibril melakukan hal yang sama, dan seraya berkata, "Bacalah." Beliau tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian Jibril melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, sembari berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Robmu lah yang paling pemurah." Quran Surah Al-Alaq. Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah sembari berucap, "Selimuti aku, selimuti aku," hingga rasa ketakutannya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, "Apa yang terjadi terhadapku ini?" Dan beliau menceritakan pengalamannya dan berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah berkata, "Sekali-kali tidak akan. Demi Tuhan, dia tidak akan menghinamu selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali silaturahim, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu, serta penolong setiap upaya menegakkan kebenaran." Kemudian Khadijah mengajak beliau untuk menemui Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah. Warokah adalah penganut agama Nasrani pada masa itu. Ia bisa menulis dengan bahasa Tibrani dan sempat menulis Injil dengan tulisan Ibrani. Dan ia juga seorang yang sudah tua dan renta serta buta. Ketika Rasulullah menceritakan pengalamannya di Gua Hiro, Warokah berkata padanya, "Sesungguhnya dia An-Namus, yakni malaikat Jibril yang juga diutus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih
bugar dan muda ketika itu nanti, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Rasulullah pun bertanya padanya, benarkah mereka akan mengusirku? Beliau menjawab, ya, tidak seorang pun yang membawa risalah seperti yang engkau bawa, melainkan untuk dimusuhi, dan jika aku masih hidup saat itu, niscaya aku akan membantumu sekuat tenaga. Namun tak berapa lama setelah itu, Warokah meninggal dunia.